mereka tidak menyiapkan istilah manajemen yang baik terhadap resiko itu, akhirnya menjadi krisis yang akhirnya bikin mereka itu sahamnya anjlok, terus banyak sekali komplainan. Apalagi aku kan pernah kerja di retail ya kan, jadi mengerti lah bagaimana harusnya menanggapi seorang customer. jadi ketika ada masalah ya apa awakmu memahami emosimu ya apa cara menghadapimu gitu. Halo. kita bertiga lagi. Waduh, suwe gak ketemu. Posisi lengkap ya. Iya. Nanjai kon gini. Ya apa ya? Biasa. Apa? Urusan kerja. Oh kerja. Enggak kerja ya. Oh iya. Lagi rono urusan lian. Ya kan pasti kerja kan ini butuh liburan. Oh, berarti kerjamu liburan ngono. Jadi itulah. Oke. Kita di sini versi lengkap bersama kamu. Ada di Yukio. Hidup untuk saat ini. Terlepas dari semua masalah yang ada. Apa? Sebelum mendengarkan atau menonton Yukio, enaknya ngapain? Mas Lulek. Siapkan minumannya yang enak-enak. Jadi kalian tenang. Di tempat kafe kayak gini enak kopi. Kalian penting koyong ini ya mau susu atau apa itu gitu. Wedang rempah ya. Rempah. Kayak wedang ya. Ya Sing semacam nikmat uwuh. Cuman deh itu beda. Ada bunga-bunga yang biru-biru itu. Bunga teratai. Oke. Iya. Pokoknya nikmati lah. Tempatkan siapkan tempat yang nyaman, bisa lah di oma ya nyantai-nyantai di kursi atau sofa tak kan Bener. Oke. Bagaimana? Iki minggu ini aku pengen sharing juga sih. Soalnya masalah apa? Beberapa minggu atau bulan kebelakang itu ada beberapa kejadian yang hubungannya sama beberapa korporasi besar. Korporasi bersahara. Terus. Besar. Oh, korporasi besar. Ya. Besar. You know, Yes. big. Yes. Big. Terus Ada salah satu apa itu namanya? Salah satu merek es teh. Oh, penyanyi. Ya. Ya. BUMN. Ya, BUMN. UMN. Ya, Badan Usaha Milik. Oh. Masa enggak ada? Nah, Paham kan? Nang di. Ya itu apa ada komplainan sama salah satu customer. Dia komplain di akun Twitternya. Komplainnya itu tentang es tehnya yang kemanisan. Oh ya tahu ngerti. Itu. Jadi komplain itu kayak update di Twitter. Dan nge-tag itu. Ya. Atau langsung komen Iya, pasti lah. Tentang es tehnya yang kemanisan. Cuman Kenapa? komplainnya itu agak kasar karena pakai kata-kata itu yang kemarin sempat enggak pakai nama hewan ya, semut iya kebiasaan orangnya kan. Nama hewan yang berkaki 4 sapi kuda Kambing. Nah itu awalnya sih ditanggapi sama adminnya itu akun ST-nya. Ditanggapi
biasa ngono lho, maksudnya yo nanggepi koyo nang customer ya mohon maaf bla 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 ngono. Kapan lah sih nih? Tapi ada kayak salah satu user yang koyo apa ya? Ngompor-ngompori. Ngompor-ngompori mancing. Oh. Mancing. Apa itu istilahnya? Kamu harusnya gak naik komplain aja pakai kata-kata kasar, nanti kamu kena UU ITE. Oh. Ternyata itu memberikan ide Buat untuk si ST-nya. Iya. Oh iya. Untuk melanjutkan langkah. Iya. Iya, Sampai bikin kayak statement kayak setelah kita berbincang berdiskusi dengan konsultan hukum kami, maka kami memberikan istilahnya somasi ke si usernya. Kalau tidak minta maaf nanti kita lanjutkan ke jalur hukum. Akhirnya singkat cerita si user itu minta maaf. Tapi mau ya? Ya, tapi Ya ada tapi lah. Opini publik terhadap brand ini jadi menurun karena seharusnya langkah seperti itu tidak sepatutnya dilakukan. Tidak harus ke jalur hukum. Tidak harus sampai lebih dari itu ngono loh. Seharusnya kan kasus itu sudah stop saat ST Indonesia. Si ST-nya ini, si ST-nya ini, Hungaria. Si ST-nya ini sudah memberikan respon terhadap orangnya langsung ngono loh, bahwa minta maaf dan apapun gitu. Serius kasusnya sudah stop di situ, tapi kenapa kok malah dilanjutkan ke hal yang tidak perlu ngono loh. Itu bikin nama baik perusahaan sama produknya malah menurun di hadapan mata publik kayak gitu sih. Iya. Akhirnya aku riset. Buset. Aku tertipu lagi. Riset dan menemukan bahwa ada kasus yang hampir mirip seperti itu, cuman di masa lalu. Pas zaman-zaman belum sosial media itu belum bukan mantan ya, masa lalu. Bukan mantan ya. Mantan. Kan masa lalu. Iya, tapi nggak menonton mantan dong. Kalau masa lalu itu mantan, kalau masa depan itu manten. Oh iya, bagus. Ikut yang bagus ya. Masuk anjen. Nah, kembali ke buku. Oke. Nah, aku riset ternyata ada hal yang mirip yang seperti itu. Itu dilakukan kasusnya itu kena salah satu perusahaan transportasi di UK. UK. UK kayak USA. US kayak USA. Jadi Amerika. Salah satu badan penerbangan lah. Terus ternyata mereka tidak menyiapkan manajemen yang baik terhadap resiko itu, akhirnya menjadi krisis yang akhirnya bikin mereka itu sahamnya anjlok, terus reputasi di mata publik menurun dan kawan-kawan. Akhirnya mereka chaos lah intinya. Akhirnya aku menemukan bahwa seharusnya kita harus ngapain? Iya, harus seperti apa? Untuk menangani seperti itu. Risiko dan krisis. Ada yang namanya manajemen risiko agar tidak menjadi krisis. Gitu. Kayak gitu. Nah, tadi kan katanya ada kayak orang kan komplain kan dulu. Nah itu tahunya dari mana? Kok tahu kok ada komplainan seperti itu? Yang mana itu? Transportasi ini tadi. Oh, yaitu kok bisa menyebarkan gitu loh. Awalnya ini apa itu jenis ceritanya ya? Jadi awalnya itu ada seorang musisi asal Kanada yang bernama Dave Carroll. Dia itu naik pesawat yang namanya itu United Airlines. United Airlines. Ya jenenge musisi kan, dia
pasti membawa alat-alat musiknya, termasuk gitar. Alat musik yang dicintai termasuk tadi ya. Ya. Terus eh, terus apa itu saat ini sudah di pesawat nih. Terus gak sengaja ada orang yang berteriak tiba-tiba pas si Dev ini duduk sebagai penumpang. Ada penumpang yang berteriak kayak gelok nang jendela di luar pesawat gitu. Nek teko bahasa kasar ya. Gelok nah. Wong iku nguncalno apa iku jenenge nguncalno gitar. Maksudnya orang iki lho sing ngatur bagasi pesawat lho. Iya. Jadi di luar itu ada orang yang lempar-lempar barang ngono lho, bagasi sembarangan, nguncalno sembarangan ngene si Dev ini takut kan. Wedine nek barang sing diuncal iku barangnya dia. Secara sing dilempar dan diteriaki sama orang itu gitar kan. Dia mengajukan komplain dan omongan ke salah satu staf atau pegawai di pesawatnya. Mas. Sam. Sam. Ya apa iki Mas? Kok apa itu jenenge wong-wong sing ngatur bagasi kok koyo ngono, kok kasar. Maine kasar ngono lho, gak halus nang barang-barangnya wong. Ternyata sama si pegawainya malah kayak acu-acu. Dijawab ya seperti itulah pekerjaan seorang yang pengatur bagasi. Setiap hari seperti itu dan siapapun tidak ada yang peduli. Wow. Terlalu meremehkan ya. Ya meremehkan iya, apalagi kan dipikir bukan siapa-siapa mungkin. Iya, apalagi kan barang-barang orang kan kita nggak tahu deh dalam koper atau apa. Iya, barang-barangnya itu gak tahu isinya apa kan. Be barang pecah belah kan siapa tahu moro-moro diuncal moro-moro pecah ya apa kan, gak ngerti kan. Terus setelah dapat omongan dari si pegawai itu, selanjutnya kita ngopi dulu. Eman kopi. Iya, ngopi sere benena. Engko tak lanjut ceritanya ya. Oke? Yuk. Enak sih. Oke, mantap. Lanjut. Ya, Pak, Ya apa enak gini? Udah ngugin. Bukan udah nguwu iki. Apa? Enggak ya, ya apa? Aneh. Ya wedang rempah. Tapi enak sih. Aku iki kopi Harus susu coba, rempah. Harus Sampean coba apa? iki, Sob. Lah aku sih kopi ya, tanpa susu. Tanpa susu. Susu ini wis mari mang. Oke. Oke, lanjut tadi sampai di mana itu? Oh ya, yang lempar-lempar bagasi terus pegawainya Ingatkan. menanggapi apa itu jenenge si Dev itu kan, Ya. Dev Carroll itu kan, menanggapi dengan acuh. Sudah direken ngono lah ya. Iya. Terus yo karena gak direken jawabannya kayak ngono ya wis, iso opo kan? Ya, sejarah. Aku mah patuh Dev Carroll kan. Kembali ke tempat duduknya dia. Kan dia juga belum tahu nih kondisinya barangnya itu kayak gimana kan. Terus juga gak pisan wis opo aja. Nah, wis meneng si ae. Setelah landing dia ngecek, buru-buru ngecek wis kondisi barangnya gimana. Ternyata gitarnya rusak. Patah-patah. Kan rusak patah-patah. Ya. Iya, yo intinya gitarnya rusak kan. Gimana ya? Dia bingung awalnya. Gimana ini? Bingung kan? Dari Solusi ini. Akhirnya dia memutuskan untuk apa ya? Nyoba melaporkan ke petugasnya di bandara. Responnya pun gak memuaskan. Ya intinya ditolak lah sampai anu nih kan. Akhirnya ya terpaksa si Dev ini memperbaiki gitarnya.
Sendiri. Oh, Sendiri. memperbaikinya sendiri. Sendiri. Wow. Kalian tahu biayanya berapa? Berapa? 1.200 US. Nek umpama nek $1 itu 15.000. Tapi kan ini gitar musisi kan emang apa ya? Khusus. Bukan Sembarang itu khusus sembarang gitar. Iya, Ah. emang dipesan khusus kan. Iya. Soalnya kan apalagi barang kesayangannya sendiri. Iya. Terus dia gak patah semangat nih. Mengajukan komplain lewat tulis. Surat tahu agak harapan nih dia dapat Respon respon terus dapat iki ganti rugi. voucher penerbangan lah ganti rugi. 7 bulan, ini 7 bulan nih. Kan ya. 7 bulan. Akhirnya kayak si Dev ini berhasil dihubungi sama PR. Public relationnya perusahaan itu. Apa ya? MS Irwek. Angel jenenge anjir. Tapi ya meskipun wis ketemu ambek wong PR-nya saya gak direspon dengan baik. Ini Bahwa wis gak direken. iya, bahwa intinya itu ditolak itu gara-gara komplainannya itu wis terlambat. Wis lebih dari 24 jam. Setelah itu penanggapan ini itu berarti kurang ya. iya si perusahaannya akhirnya Dev ini kayak ngerasa putus asa opo iki rek aku gak iso njaluk kompensasi akhirnya karena dia musisi nih dia mencari saluran yang lain bikin lagu Istilahnya cara kayak, yang lain dia bikin konten cuman kontennya nyindir. nah Iya paham. Baru-baru itu kan ya sing ono kayak konten nyirim-nyirim. Apa? Artis USB salah salah. Iya. Sopo sih lali? Iya, wedok. tentang apa Tahu tentang apa aku ya lali. Ono tentang penyindiran juga. Cuman lek sing apa jenenge? Masalah koyo si Dev iki sing di Indonesia ya. Pati R. oh iya Fatih R yang sama Kenapa? Komplainnya Ari Lasso dan komplainnya Oh iya pernah dengar. itu siapa si jenenge? anaknya Mr. Presiden Mr. Boss. Indonesia. Ternyata tanggapannya kayak gimana ngono. iya Iku modelnya kayak kejadian berulang dari si Dev iki mang. iya Iya sih. tapi kan kebalikannya sih Nek Fatih R kan setidaknya masih bisa menanggapi dengan baik lah istilahnya ya. Karena sudah tahu karena Iya, ini siapa yang dihadapi. iya, bener. Ya kan? Kalau orang Kalau biasa. misalnya dia kayak kejadian si Dev ya. Iya, kayak Guys, ya mungkin sopo sih kon model Lah iya, ngono. lah iya, Akhirnya sih. di Jarno bisa datang ke istana. nah lanjutannya itu si Dev akhirnya bikin lagu kan sampai bikin 3 lagu loh untuk nyindir toh dan tiga lagunya kan itu kejadiannya di tahun 2009 kan viral ditonton hampir 10 jutaan view lah dan itu sampai diberitakan di mana-mana lah terus karena wis ngerti nek viral si perusahaan ini nyoba mendekati bahwa akan membayar kompensasi itu sama si Dev ditolak soalnya terlambat bisa. ya intine wis kasep ngono lho Iya. kasep kon niku ngono kan Kalau iso pengasep ya lah iya akhirnya si perusahaan ini nyari cara lain yaitu mendonasikan uangnya itu uang penggantiannya atas nama Dev untuk salah satu sekolah musik tapi percuma publik sudah memberikan respon negatif. Iya. Akhirnya sahamnya dia itu turun 10% sampai $1.800 juta Amerika. Itu duduk hodong rek duit itu. Berapa miliar dan Iya. Ya akhirnya kita harus harus belajar bagaimana caranya manajemen risiko dan krisis. Apa itu risiko? Kalau dari buku yang tak baca, resiko adalah kalau dari si register dan Larkin ukuran dampak buruk suatu masalah. dampak buruk ya. Terus kalau menurutnya Field, probabilitas munculnya bahaya sebagai akibat dari suatu masalah. Kalau menurutnya kalian nih, pengertian risiko.
Risiko apa gin? Kayak resiko ya aku sih biasanya nyarani ya masalah penurunan iki mang sih. Heeh. Masalah penurunan Heeh. terus Penurunan. sebagai customer Heeh. dia itu nggak bakal kembali lagi ke kita. Oh. Soalnya aku sendiri mengalami Hal itu. seperti hal itu. Hmm. Banyak sekali komplainan. Apalagi aku kan pernah kerja di retail ya kan. Jadi mengerti lah bagaimana harusnya menanggapi seorang customer. Tapi ya gitu, cuman kadang juga customer ini kayak seolah-olah dia itu nggak mau kalah. Padahal kita udah nengai dengan baik. Cuman ya itu. Berarti intinya resiko itu apa? Resiko itu penurunan lah bagi kita juga. Penurunan. Oke. Mas Samsul, Mas Uli, gimana? Risiko. Nah, resiko itu apa? Resiko itu mungkin kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Yang akan terjadi di masa yang akan datang. Resiko ya. Ya. Namanya kan juga resiko. Maksudnya resiko kan mungkin yang pasti bukan hal positif lah. Hal positif bukan resiko. Iya. Hal negatif ya mungkin bisa menimbulkan kerusakan, menimbulkan kerugian. Apapun itu dapat merugikan diri kita sendiri. Ada. Oke. Nah, resiko ini kalau dibiarkan akan menjadi krisis. Moneter. Ya, sebelumnya berarti ada resiko moneter. Oh. Kayak gitu kan. Ya, Jangan sampai ada krisis moneter. Nah, krisis itu adalah kalau dari katanya Fern Bank. Nah, kejadian besar yang berpotensi negatif tidak hanya bagi organisasi atau perusahaan, tapi juga publik, produk, dan nama baik. Krisis. Ya intinya sih resiko ku masalah, krisis itu akibatnya dari masalah tersebut. Akibat dari Masalah tersebut. Nah, gitu ya apa caranya kita menangani masalah tersebut supaya tidak terjadi hal buruk. Ya krisis memang. Iya, ya anu sih, manajemen risikonya itu sih. Kembali ke manajemen risikonya. Nah, bagaimana caranya kita manajemen risiko? Ya mungkin. Lanjut ngopi sih ae. Iya. Soalnya berat iki, berat. Pusing. Panas iki, pusing iki. Berat. Sebelum pusing gini apa caranya gini? Ya. Itu cara manajemen risiko gini. Iya, sebelum pusing ya kan? Ya, kenapa? Apa? Sebelum pusing ngopi sih. Iya, ngono lho. Oke. Ngopi dulu. Oke. Oke. Kita pindah tempat ini. Iya. Hujan deh. Iya, mang udah coba hujan. Waduh, pesen mana ngono? Yo, saya aku pengen susu iki. Jujur itu. Susunya tak? Nah, dikai kopi. Oh iya. Oke, tadi bahas tentang krisis dan resiko kan. Ya. Sekarang bagaimana cara menangani resiko itu kan? Cara menangani, Iya. solusinya. Solusinya. Terus ya apa itu? Agar krisis itu tidak menjadi risiko, kita harus ada yang namanya Agar resiko itu tidak menjadi krisis. iya itu. Kita ya apa itu jenenge lakukan yang namanya komunikasi resiko. Seperti apa itu? Komunikasinya itu? Komunikasi resiko itu ada dua. Ya, dua. Yang pertama memahami dinamika emosi publik. Yang kedua cara kerja kelompok kepentingan. Cara kerja kelompok kepentingan. Iya. Memahami dinamika emosi publik itu kita harus tahu dan memahami bagaimana emosi publik itu, bagaimana tindakan kita itu mengakibatkan ke publik atau ke masyarakat luas. Intinya kayak gitu. Kayak image enggak? Iya. Termasuk image juga. Iya.
Ya termasuk bagaimana caranya kita menjaga image itu terhadap emosi publik. Itu kan untuk sebuah perusahaan ya. Ya. Tapi untuk diri kita, bagaimana cara menangani emosi diri kita. Oh ya. Ya, Kepada Benar. emosi kita sendiri ketika kita punya sebuah masalah, ya kan, yang nanti bakal menimbulkan resiko, menimbulkan krisis. Krisis. Nah, gue ya apa caranya emosi kita? Ojo moro gupo dhisik. Nah, iku mang kan komunikasikan ya. Iya, komunikasi resiko. Komunikasi resikonya kan. Iya. Bagaimana Bagaimana memahami dinamika emosi publik. dinamika emosi publiknya. Lagi ini kudu memahami emosi kita itu dalam menghadapi resiko ya apa. Iya, memahami emosi diri kita terhadap emosi publik Masa? itu. Enggak. Oh, iya. Itu untuk diri sendiri, ketika untuk diri Iya. sendiri. Itu kan lagi untuk perusahaan, bagaimana memahami emosi publik kan. Emosi Lah publik. untuk diri sendiri, bagaimana memahami emosi diri kita sendiri ngono lho. Jadi ketika ada masalah, ya apa awakmu memahami emosimu, ngono. Ya apa cara menghadapimu. Gitu. Oh ya. Terus yang kedua, cara kerja kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan ini kita harus tahu bagaimana cara kerjanya mereka. Mereka yang punya kepentingan. Kepentingan. mereka yang Contoh. punya- Contoh media massa. Kita harus tahu nih cara kerjanya media massa ini seperti apa. Yang pasti ya, media massa itu akan mencari hal-hal negatif dari diri kita. Cari celahnya. Cari celahnya iya, kayak iya. gitu. Kalau sudah tahu ya kita antisipasi lah. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Intinya kayak gitu. Lah iku aku sih kayak contoh sih. Waktu kan aku kan sempat aktif di grup bukan grup sih ya. Ini di Komunitas. perkumpulan untuk para PKL kan waktu itu. Oh, iya. sempat ada media massa itu memprovokasi dengan memfoto salah satu sampah itu dikaitkan dengan pedagang kaki lima. Oh ya. Nah, padahal kita tahu sendiri waktu itu memang ada proyek kan di tempat tersebut sebelum untuk tempat berjualannya. Ya. Nah, akhirnya kita cari solusinya ya apa, cara itu mang. Boleh faktanya ya apa. Oh iya, dibenturkan. Nah, karena kita dibenturkan. Akhirnya apa cara nih? Oh iki foto kapan? Jadi akhirnya ternyata dicari. Ternyata foto itu hanya disangkut pautkan dengan PKL. Iya, gitu. Terus kita juga harus tahu nih, ciri-ciri krisis itu gimana sih? Ciri-ciri krisis. Ya, kita harus mengetahui ciri-ciri krisis itu gimana agar kita juga tahu bagaimana cara menghadapinya kan. Oh. Ada 3 ciri-ciri krisis itu. Yang pertama itu tiba-tiba, yang kedua itu tidak pasti, yang ketiga waktunya ketat. Resiko apa krisis? Krisis, waktunya ketat. Jadi kita harus tahu nih, kan ciri-ciri krisis itu tiba-tiba, tidak pasti, dan waktunya ketat. Nah, kita harus kalau sumpama krisis itu terjadi, kita harus apa ya? Ya intinya wes ngerti lah, krisis itu gimana kan. Akhirnya kita harus tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kayak gitu. Yang pasti hadapi dulu. Menghadapi Iya, Yo. hadapi dulu krisisnya. kondisi tersebut kan. Setelah kita hadapi, oh seperti ini ternyata. Ya apa langkah selanjutnya? Iya, karena kan ciri-cirinya kan tiba-tiba tidak pasti dan waktunya ketat kan. Ya. Karena tiba-tiba dan waktunya tidak pasti, ya kita harus menyiapkan segala hal agar tidak terjadi. Intinya gitu. Terus waktunya ketat. Saat krisis itu terjadi, kita harus buru-buru segera menyelesaikan itu. Kita harus fokus ke krisis itu. Terus kita juga harus bisa mengelola persepsi, bukan terjebak pada aspek teknis. Kayak istilahnya apa ya? Kayak misalnya kene nganu KTP ngono kan. KTP-nya ada masalah gini. Seharusnya kita yo harus menangani orang yang membutuhkan ini, bukan terpacu pada teknis. Oh, Anda harus kesini, tambah ruwet kan. Iya. Kita harus segera menangani hal itu. Jangan memperlama atau memperrumit. Intinya jangan menyalahkan orang. Iya. Tapi carilah solusinya di nggone masalah iku mang. Kalau ngono iku sih. Iya. Ketika ada masalah. Terus komunikasi resiko itu juga harus ada dialog
antara organisasi dan publik. Selama apa ya istilahnya? Selama siklus hidup krisis itu terjadi. Siklus hidupnya itu adalah sebelum, selama, dan setelah. Emang waktu itu cuma nono 3 kan ya? Iya. Masa lalu, masa Masa kini, sekarang dan masa depan. masa depan. Atau lah di film Kung Fu Panda itu Kung Fu Panda loh, Pak. Iya. Kan kemarin, Oh, iya. sekarang dan hari esok. Iya. Ya kan? Asik. Kemarin adalah history, sejarah. Yesterday is Is history. Today, No. tomorrow Tomorrow is mystery. mystery. Nah, kan saya belum pasti. And today is a gift. That's why it's called Present. Kenapa kok dia kenamakan hadiah? Kenapa present? Present kan ada 2 arti kan. Apa itu jenenge masa kini ambek hadiah. Makanya gift ya kan. Kayak gitu sih. Menurut kalian atau menurut Mas Yakin wis? Setelah kita apa itu jenenge mengerti tentang komunikasi krisis, komunikasi apa resiko, Komunikasi resiko. manajemen krisis. Kalau kita kembali ke masalah United Airlines tadi atau Dave Carroll, seharusnya perusahaan itu gimana sih? Menanggapi masalah si Dave Carroll itu. Kalau secara aku sendiri sih masalah itu sebenarnya harus ditanggapi dengan sebaik mungkin ya. Gimana Terutama caranya tuh? sama pihak manajemennya, terus cara menanggapi dari sisi mana customer itu mengajukan komplain kepada kita, apalagi kita sebagai katakanlah manajer di perusahaan itu. Ya. Nah, kita kan nggak tahu cara kerja di apa ya, di area kerja mereka. Kita kan nggak tahu. Nah, yang tahu kan terlihat customer tersebut. Apalagi sampai kejadian seperti lempar barang sampai rusak, apalagi kita kesayangan. Yang pertama yang harus diperbaiki itu sih cara komunikasi kepada customer bagaimana. Setelah itu kita menanggapinya itu harus gimana, harus ada caranya. Setelah itu ya kita harus tanggung jawab kalau memang itu benar-benar kesalahan dari kita sendiri, dari tim kita, ya udah kita harus bertanggung jawab. Jangan bertele-tele seolah-olah kita nggak mau tahu. Karena sebenarnya apa yang customer alami, apalagi naik itu kan perusahaan menyangkut pautkan suatu hal besar manajemen kita. Nah, udah kita harus dengan baik. Terus ya ganti rugi, meminta maaf lah istilahnya. Seolah-olah kita itu harus bertunduk minta maaf lah. Meskipun kita benar atau salah, kita harus meminta maaf kepada customer kita. Karena terutama itu yang dilihat dari customer, keramahan kita untuk melayani sebuah komplainan. Karena customer adalah sebuah raja. Itu sebuah dong. Apa? Seorang dong. Seorang ya, iya sih. Raja itu kudu benda. Iya. Iya sih. Itu sih. Ambe sama ini sih ya. Evaluasi juga kinerja kita kalau memang evaluasi terhadap tim kerja kita bagaimana, kok bisa terjadi seperti ini, mana kok ada masalah kayak gini, kalian biarkan, apalagi sama customer komplain besar marah seperti ini dan sampai ke publish gitu loh. Iya. Setidaknya kita harus meminimalisir komplain tersebut tidak sampai terdengar orang lain. yang pasti satu lagi, Apa? jangan membedakan. Oh iya, benar. Paham. Jangan Kasusnya- membedakan antar customer yang satu dengan yang lain. Kasusnya seperti ya BTR tadi. Iya. Ya. Yo bukan bermaksud anu kan. Bukan untuk mencat ya. Iya. Tapi hitungannya segini juga apa? Harapannya. Juga jangan kan kepada BTR juga. Kita pun lah misalnya di perusahaan atau enggak usaha.
Ya meskipun iku sing tuku koyo apa modele, sing anune apa jenenge sing mungkin klambine biasa atau klambine api, ya segini nggak usah membedakan punya jabatan, nggak punya jabatan. Selama DE memang ada urusan dengan kita atau perusahaan kita, apa anunya apa tempat usaha kita, ya layani dengan baik. Apalagi terkadang kita melihat seorang bertampilan buruk, kita itu malah kayak mengolok-olok, alah orang biasa. Yo. Padahal orang itu lebih tinggi dari kita. Iya. Malah kadang kita melihat penampilan wah keren, ternyata hanya cuma tanya-tanya aja. Perasaan kalian gimana yuk? Kayak iki loh, kayak judge people by face cover. Iya. Kayak iki loh, apa satpame BCA nah, kan. Satpame BCA kan gak membedakan antara orang sing apa teko nang bank iku gawe sarung kek, gawe boxer kek, terus ana sing gawe jas, gawe apa gak membedakan kan, sama-sama bersikap ramah. Terus mesti tanya apa itu jenenge, kapan kesini mau ngapain, mau apa, ada yang bisa dibantu, gak membedakan kan. Emang lele takon lele emang gak ada anunya ya. Soalnya setiap jangan kan CS saja ada satu orang yang keliling. Oh iya, ya kan? Bener. Ya, iya. Ada satu orang yang keliling ngawasi kan. Jadi CSK ketika ada yang satu nganggur, modelnya takon nih, wis kan anu ta. Misalnya ono iku lho ono sing ono apa jenenge? Nasabah sito. Nasabah sito. Durung ditangani. Oh iya sih, silakan Bapak. Kan ya kan. Jadi modelnya kayak dari segi apa ya pengawasan dan manajemen dari pengaturannya mereka, manajemennya mereka baiklah. Bukan terlalu membawa terlalu kan bicarain enggak. Tapi mereka itu apa itu jenenge menerapkan komunikasi risiko yang baik. Ya tadi kan dialog antara organisasi dan publik. Bahkan sebelum, selama dan setelah itu. Kayak gitu. Lele deh beda emang tak akon kira tuh anu kok beda. Ya beda daripada bank. Beda. Oke. Terus kalau dari kan itu dari segi besar kan ke perusahaan. Kalau diri sendiri gimana? Jika ada resiko. Tenang, manajemen resiko terhadap krisis itu akan terjadi. Dari krisis. Hitungannya kan resiko kan masalah sih. Ya. Identifikasi dulu masalahnya apa. Nah, misalnya udah teridentifikasi, oh nanti seperti ini bakalnya kejadiannya. Yang pertama itu tenang pisan. Yang pertama tenang dulu. Setelah tenang identifikasi, ya kan? Setelah identifikasi, oh ternyata nanti kalau misalnya ini terjadi akan seperti ini. Solusinya apa? Wes cukup 3 itu lah dari ku sih. Jadi ketika memang solusinya seperti ini, ketika solusi ini nggak ada, harus ada juga plan solusinya lagi. Jadi nggak hanya plan A, plan 1 tok. Jadi mungkin 2-3 plan. Tapi ono apa ya istilah di film sih sebenarnya, filmnya The A-Team jenenge. A-Team ya. Jadi modelnya ini kita ketika apa ya berhasil itu bukan 1 langkah di depan lawan, tapi 2-3 langkah di depan lawan. Maksudnya itu kata-kata itu bisa diambil apa ya? Ketika mungkin bisa diambil ketika punya masalah. Jangan hanya punya 1 rencana, 1 solusi. Mungkin ada 2-3 solusi, bahkan 5-10 solusi. Ketika ini tidak jalan ke satunya. Istilah kayak mundur sedikit untuk melompat lebih jauh. Mungkin bisa seperti itu. Oke, kayak gitu sih. Ya setelah kita ringkas bagaimana caranya menangani resiko agar tidak menjadi krisis. Itu dengan komunikasi resiko tadi, kayak memahami dinamika emosi publik dan cara kerja kelompok untuk kepentingan. Kayak gitu sih. Intinya kita juga harus punya rencana dalam menghadapi masalah itu sendiri. Kayak gitu. Oke. Sudah? Ada yang mau ditambahkan? Saya cukup lah. Cukup. Ya, cukup dari saya. Oke. Ono maning sih lek ya sing film bisa nih mang. Kenapa? Tidak ada kebetulan dalam sebuah rencana, tapi dalam
dalam kebetulan itu selalu ada rencana. Oke. Oh, Boleh, Paham ya? boleh. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah menonton dan mendengarkan YouTube. Terus terima kasih juga untuk di mana kita ini. Di kafe Bamble Bamble. Di mana? Di Purwosari. Sari ya. Apa ikut cengkot? Ya. Ikut cengkot nama Purwosari ya? Iya. Cengkot nama Purwosari ya? Gampang kok cari di map juga ada. Nanti kita share juga IG-nya. IG-nya. Tempatnya asik. Masuk gang sih sebenarnya. Cuman masih terjangkau. Ya, Tempatnya enak, deket hijau-hijau, bukan uang, sawah tapi makanannya jos, mantap. Dan suasananya kayak apa? Vintage. Vintage banget. Oh, vintage. Oke, apalagi kesini sama ayam. Iya. Wis ngerti aku nak arah Pas- nanti. Iya, ujung-ujungnya masih Terus ya jangan lupa untuk follow IG kita di NXT.BND Pasuruan, tonton video kami di YouTube channel, Next Project Pasuruan, terus dengarkan di Spotify di Studio Oke. Tiap hari Minggu jam 7 malam. Oke. Terima kasih untuk kamu. Saya Mas Al. Saya yakin itu lek. Terima kasih. Semoga kamu bahagia dan semoga kamu terhindar dari Masalah. krisis dan resiko. moneter. Bye bye. Thank you.